Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal, Bapak Aslun Afwadium Pusinga MM. Perkenalkan, nama saya Yewisnaini NPM 1903020066 jurusan S1 Perbandingan Syariah semester 6 kelas D. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 10 tentang produk dan mekanisme pasar modal di Indonesia dan menjawab pertanyaan. Kesimpulannya, poin 1, produk-produk pasar modal di Indonesia itu ada saham, obligasi, reksadana, exchange traded FUND atau FTV, dan derivatif. Poin 2, aturan mekanisme dan perdagangan efek. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Poin 3, mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan efek di BEI didasarkan pada sistem order yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis dan membuat rekening efek atas namanya. Perusahaan sekuritas kemudian menjalankan order yang diminta nasabah. Poin 4, proses perdagangan saham di pasar modal melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah 1. SRO pasar modal itu BI, KSEI, dan KPI sebagai regulator perdagangan efek di Indonesia. 2. Perusahaan efek anggota bursa yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. 3. Nasabah. 4. Biro Administrasi Efek. 5. Lembaga kustodian atau bank kustodian. Poin 5, auto rejection, floor trader, remote, dan online trading. 1. Auto rejection ialah mekanisme perdagangan yang diterapkan BI berupa pembatasan maksimum dan minimum dari suatu kenaikan dan penurunan harga saham sehingga perdagangan saham tetap dalam keadaan wajar. 2. Floor trader. Seorang floor trader adalah anggota bursa yang melakukan transaksi dari lantai bursa secara eksklusif untuk akun mereka sendiri. 3. Remote trading adalah sistem perdagangan jarak jauh yang dapat dilakukan di mana saja sepanjang terhubung dengan sistem perdagangan bursa. 5. Online trading adalah sarana sistem perdagangan yang disediakan oleh sejumlah anggota bursa bagi para nasabahnya untuk dapat secara langsung melakukan pesanan beli dan atau jual efek. Poin 6, pasar reguler, negosiasi dan tunai. Pasar reguler, yakni segmen pasar di bursa efek yang membentuk harganya dilakukan dengan cara tawar-menawar secara lelang dan terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. 2. Negosiasi, yakni segmen pasar di bursa efek yang pembentukannya harganya dilakukan dengan cara negosiasi langsung antara perusahaan pialang atau AB dan jual perusahaan pialang atau AB beli. 3. Tunai, yakni segmen pasar di bursa efek yang pembentukannya harganya sama dengan pasar reguler. Demikian juga proses transaksinya menggunakan satuan perdagangan. Poin 7, kapitalis pasar saham dan obligasi. Kapitalisasi pasar adalah total jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan di dalam satu pasar. Poin 8, saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Poin 9, penawaran terbatas. Merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal perusahaan. Poin ke-10, company listing atau pencatatan perusahaan. Perusahaan dicatatkan oleh bursa semua modal saham yang sudah disetor, meskipun yang go public melalui penawaran umum kurang dari itu. Poin ke-11, partai listing atau pencatatan listing sebagai saham yang telah disetor. Pencatatan di bursa efek dari sebagian modal saham yang telah disetor. Poin 12, penukaran obligasi dan penukaran waran. Sebelum melakukan penukaran obligasi terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, kemudian memberikan pengumuman kepada peserta lelang. Penukaran waran sama dengan right issue, yaitu pemakan lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu pada waktu tertentu. Poin 13, cara membaca prospektus. Cara membaca prospektus perusahaan, kamu perlu mengetahui bentuk dan isi prospektus sebagai berikut. 1. Informasi pada bagian muka prospektus. 2. Daftar isi. 3. Ringkasan prospektus. 4. Penawaran umum. 5. Kegunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. 6. Pernyataan hutang. 7. Ikhtisar data keuangan penting. 8. Analisis dan pembahasan oleh manajemen. 9. Faktor risiko. 10. Kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik. Ke-11. Keterangan tentang emiten kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha. 12. Ekuitas kebijakan dividen. 13. Perpajakan. 14. Penjaminan emisi efek atau jika ada. 15. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain. 16. Ketentuan penting dalam anggaran dasar dan ketentuan penting tak lainnya terkait pemegang saham, tata cara pemesanan efek bersifat ekuitas. 17. Penyebarluasan prospektus
dan formulir pemesanan pembelian efek bersifat ekuitas. 18 pendapatan dari segi hukum. 19 laporan keuangan dan laporan penilaian dan laporan tenaga ahli atau jika ada. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang bertanya di kelompok 10. Pertanyaan pertama, apakah pembagian saham bonus itu berdampak pada nilai perusahaan dan harga saham di pasar? Jawabannya, kebijakan untuk membagikan saham bonus bukanlah kebijakan yang dibuat asal-asalan. Setiap perusahaan memiliki pertimbangan matang dan latar belakang sendiri dalam membagikan saham bonus. Tidak semua emiten dapat membagikan saham bonus. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan atau tidak memungkinkan emiten untuk membagikan saham bonus. Pada umumnya, emiten melakukan kebijakan membagi saham bonus jika harga saham emiten di pasar dinilai terlalu tinggi dan di sisi lain perusahaan masih menyimpan agio saham yang cukup besar. Harga saham yang tinggi menyebabkan saham tersebut kurang terjangkau investor sehingga likuiditas rendah. Dengan membagikan saham bonus diharapkan harga akan turun karena mengalami penyesuaian dan likuiditas di pasar naik kembali. Saham bonus itu bersumber dari kapitalisasi agio. Dengan mengkonversi agio menjadi saham bonus, maka pemegang saham akan mendapatkan saham baru secara cuma-cuma. Pertanyaan kedua, bagaimana mekanisme untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia? Jawabannya, mekanisme transaksi pasar modal di Indonesia, proses perdagangan efek di pasar modal dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System, sehingga transaksinya menggunakan sistem secara daring. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.